iklim atau suhu yang tinggi di kita, di negara tropis khususnya, kita harus benar-benar merencanakan sirkulasi udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agan-agan balik lagi bersama kita Lars Team Studio di program Ngoprek, ngobrolin proyek. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seberapa pentingnya sih sirkulasi dan pencahayaan dalam pembangunan rumah. Iya. Nah, oke. Nah, untuk pembahasan kali ini saya ditemenin sama Pak Yogi. Iya, halo. Nah, Pak Yogi, baik. Nah, kita akan membahas gini, ada pertanyaan seberapa pentingnya sih pencahayaan di rumah dan kenapa mesti banyak jendela gede-gede? Kenapa mesti banyak ini? Kan mending dipakai dinding, mending dipakai ruangan. Nah, ada jawabannya nggak? Ya. Pertanyaannya itu yang sering banyak kita terima ya, waktu kita mulai ngekonsep untuk rumah itu. Banyak negara, bukan banyak negara, tapi banyak orang yang berada di negara kita tidak sadar bahwa kita tuh berada di iklim tropis kayak gitu, yang pH-nya tinggi, kelembaban ya khususnya gitu, terus udaranya hangat kayak gitu, beda dengan negara-negara subtropis atau negara-negara yang beriklim dingin lah kayak gitu. Nah, untuk menyiasati iklim atau suhu yang tinggi di kita, di negara tropis khususnya, kita harus benar-benar merencanakan sirkulasi udara yang akan masuk ke dalam rumah untuk proses mungkin mendinginkan, menyejukkan, dan mensegarkan gitu. Tipsnya adalah dengan cara membuat banyak bukaan seperti dari dinding pori atau lubang-lubang angin, atau mungkin jendela-jendela yang besar untuk memasukkan sirkulasi udara kayak gitu. Nah, ya jadi gitu agan-agan yang jangan misal nih agak sayang nih, mendingan dipakai dinding nih, dipakai buat sirkulasi. Nah, ada gunanya gitu karena kan ada nih rumah kayak pas masuk udah gerah gitu, terus ngap gitu kan rasanya pas itu tuh gara-gara sirkulasinya kurang baik. Tapi kalau misalkan kita masuk ke rumah yang sirkulasinya baik, tanpa AC pun dingin. Iya, betul. Jadi itu mau siang mau malam udaranya tuh stabil gitu agan-agan. Nah, tipsnya tuh gimana sih Pak Yogi? Kayak penentuannya tuh mesti dari mana? Harus ada bukaan berapa misalkan harus pakai ukuran yang seperti apa? Nah, itu dilihatnya dari apa? Nah, yang waktu pertama kita survei ya dari Lars Team Arsitektur, survei ke lokasi, kita pasti akan mencari tahu arah mata angin. Yang pertama itu arah mata angin dulu, kita harus tahu dari lahan yang akan dikerjakan atau rumah lah gitu yang akan dikerjakan. Setelah kita mengetahui arah mata angin, kita harus mengetahui radius berapa kilo dari situ tuh ada apa gitu. Oh iya. Mungkin ada misalkan rumahnya tuh dekat dengan TPS ya, atau dekat dengan pantai, itu tuh kita harus tahu berapa jaraknya, arahnya dari mana kita harus tahu gitu. Karena kita harus membuat perencanaan untuk udara yang masuknya. Kalau misalkan udara bersih ya bagus banget buat kita masukin. Tapi kalau udaranya kayak dari TPS atau dari pantai, itu harus kita sedikit blok ya. Mungkin kalau di TPS harus kita blok supaya tidak masuk ke dalam rumah kayak gitu. Nah, setelah kita tahu itu, kita baru buat dimasukkan ke dalam planningnya, rencana pembangunannya, bahwa di sana nanti ada mungkin dari arah timur ada jendela, dari arah barat juga harus ada jendela. Itu namanya untuk kita membuat namanya cross ventilation. Nah, cross ventilation itu sangat penting di dalam rumah ya. Kenapa harus cross ventilation? Kalau misalkan kita punya aliran udara dari timur, ya setidaknya di sebelah barat kita harus punya bukaan. Jadi nanti sirkulasi anginnya tuh kayak masuk dari sini, keluar dari sini, atau sebaliknya gitu. Jadi nggak tertahan ya? Iya, jadi nggak tertahan. Atau mungkin dibelokkan juga di dalam rumah masih bisa gitu. Untuk detailnya mungkin harus kita buat ilustrasinya, tapi ya mudah-mudahan ada di file kita, nanti kita bisa lihat kan. Nah, ada lagi nih kayak denah-denah yang pernah saya pelajari dan pernah saya lihat juga gitu di situ. Rata-rata Lars Team itu di dalam rumah itu ada taman terbuka. Nah,
fungsinya untuk itu agan-agan untuk Iya. sirkulasi udara. Nah, tapi ada banyak juga agan-agan yang belum memahami ke arah situ. Jadi Ya. kayak lebih mementingkan untuk dibikin ruangan dari Ya, katanya sayang. Oh, ini sayang dong, ruangan segini masa dipakai taman. Padahal fungsinya tuh bukan cuma untuk taman, bukan cuma keindahan, tapi untuk yang lainnya kayak gitu. Iya, jadi sangat berfungsi ya tentunya untuk kalau sirkulasi udaranya jalan, insya Allah kita juga yang menghuninya di situ akan lebih sehat. Ya, karena betul. nggak ada udara yang tertahan di situ. Kalaupun misalkan ada anggota keluarga yang sakit pun di situ ya terbuka gitu ya, nggak ada yang virus-virus yang tertahan di situ. Gitu. Tapi jangan salah Bu, ada negatifnya. Ada apa? Ada negatifnya kalau banyak ventilasi udara atau banyak area-area terbuka yang nanti biar keluar masuk ya. Yang pertama adalah negatifnya adalah debu. Ya. Itu pasti ruangan kita atau rumah kita ada debunya. Iya. Gitu. Tidak bisa dipungkir ya kalau masalah debu. Yang kedua mungkin kalau yang dekat ke, misalkan rumahnya dekat ke kebun gitu, nanti bisa banyak serangga. Salah satunya itulah. Atau bisa banyak nyamuk. Ya. Gitu. Itu salah satu kekurangan kalau rumahnya terlalu banyak bukaan kayak itu. Tapi itu kalau menurut saya itu bukan kekurangan yang sangat krusial ya. Ya, Masih memang. bisa ditangani. Dan satu lagi, itu bisa kita tangani dengan produk yang ini nih, produk Ona namanya. Itu produk kayak sejenis jaring nyamuk atau misalkan insect screen ya, untuk menahan serangga, menahan nyamuk, dan itu cuma hanya menahan nyamuk dan serangga, tapi angin tetap bisa masuk Bu. Kayak gitu. Produknya adalah produk Ona. Nanti kita bisa pasangkan di rumah Anda kayak gitu kan. Nah, jadi tuh kan semuanya tuh ada solusinya juga gitu dari semua permasalahan itu. Nah, yang utama itu tetap ya dengan semua sirkulasi itu penting. Iya, betul. Betul. Untuk kenyamanan kita juga, untuk kesehatan kita juga gitu. Kesana pertimbangannya agan-agan. Nah, baik. Mudah-mudahan agan-agan semua bisa memahami yang dibahas kita kali ini. Dan kalaupun ada pertanyaan, agan-agan bisa langsung komen di bawah atau agan-agan bisa langsung datang ke kantor kita untuk berkonsultasi sama planner, engineer-nya atau sama orang-orang di lapangannya juga gitu. Oke, agan-agan. Nah, baik, mudah-mudahan semuanya bisa diterima dan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah.